Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Video Grand Prix leg kedua sudah memasuki hari jeda. Tadi malam tak ada partai yang dimainkan, jadi kita coba bergeser ke turnamen online yang ada di chess.com, yaitu Rapid Chess Championship 2022 yang sudah memasuki minggu keempat. Turnamen ini kawan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Untuk hari Sabtu kawan jadwalnya adalah babak penyisian, yaitu akan diambil 8 peserta untuk lolos ke hari Minggu, yaitu babak knockout dari 26 peserta yang ada. Pada hari Sabtu menggunakan turnamen Swiss 9 babak. Nanti akan diambil 8 pemain dan lolos ke babak knockout di hari Minggu. Dan inilah pemain-pemain yang lolos ke babak knockout di hari Minggu nanti malam. Dan untuk pagi ini saya pilih game antara Levon Aronian versus Daniil Dubov. Temanya cukup menarik bagi kawan-kawan pemula karena nanti permainannya akan sering dipakai oleh para pemain-pemain pemula, yaitu pembukaan Fried Liver Attack. Langsung saja kita ke atas papan. Temanya Fried Liver Attack kawan, jadi nanti di awal-awal pembukaan mungkin nanti sedikit banyak akan saya selingi analisa-analisa untuk bermain dengan Fried Liver Attack, bagaimanakah cara menyerang ataupun mempertahankan dari serangan Fried Liver Attack ini. Levon Aronian pegang putih bermain dengan pion E4 dan kita temui pembukaan Italia gajah C4. Dan sering kali kawan di sini gajah C5 merupakan pilihan utama bermain dengan Giojo Piano, tapi Daniil Dubov memilih variasi pertahanan dua kuda F6. Dan jika kalian bermain dengan Italia, apa yang kalian lakukan pada posisi seperti ini kawan? Apakah akan bermain dengan variasi kalem dengan settingan pion D3? Atau variasi yang cukup agresif langsung pion D4, atau bermain dengan Fried Liver Attack dengan kuda G5. Levon memilih Fried Liver Attack kuda G5. Serangan kuda seperti ini atau Fried Liver Attack seperti ini sangat menarik untuk dimainkan bagi pemain-pemain pemula kawan, karena permainan ini cukup agresif. Tapi pada level atas sangat jarang kita temui, apalagi dalam permainan klasik. Permainan ini sangat jarang kita temui. Kalau di turnamen online di Chess Champion Tour masih ada permainan seperti ini kawan. Dan di sini langkah yang pasti akan dimainkan oleh hitam adalah dengan pion D5 mengantisipasi serangan Fried Liver Attack, memblokade ancaman terhadap pion F7 ini. Dan tentu saja Levon membalas dengan pion E pukul pion D5, dan pada posisi ini kawan Daniil Dubov memilih kuda A5. Ada satu pilihan lagi dengan pion B5 kawan. Biasanya gajah akan pukul pion ini dan menteri akan pukul pion ini dan memberikan ancaman bagi pion G2. Ataupun pada posisi seperti ini gajah juga seringkali langsung ditarik mundur ke F1 kawan. Jika menteri hitam ambil pion ini, maka selanjutnya kuda C3 kembali mengancam menteri, ataupun nanti juga mengambil pion yang ada di petak B5 ini kembali. Atau pada posisi seperti ini tadi kawan, saat gajah ini pukul pion yang ada di petak B5 ini, selanjutnya menteri ambil pion ini dan selanjutnya terjadi pertukaran perwira. Memang terlihat dengan mengorbankan satu pion pusatnya kawan, ataupun juga pertarungan di lajur B tadi pionnya di petak B5. Hitam kompensasinya yang didapat adalah jalur-jalur pengembangan perwira yang cepat. Coba lihat diagonal-diagonal ini sangat terbuka bagi pengembangan gajah-gajah di langkah berikutnya. Dan tentu saja rokade di langkah berikutnya setelah mengembangkan gajah gelap ini kawan. Tapi tentu saja rusak struktur pion hitam di sayap menteri dengan mempunyai pion yang terpisah di sayap menteri. Ini akan memberikan sedikit keuntungan bagi putih. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Itulah taktik satu cara untuk menghadapi Fried Liver Attack setelah langkah pion B5 jika dimainkan oleh hitam. Tapi Daniil Dubov memilih langkah kuda ke petak A5 menyerang gajah, dan di sini gajah B5 lanjut Levon ditutup dengan gajah D7. Langkah yang paling sering juga dimainkan oleh hitam adalah menutup skak dengan pion C6 ini. Setelah pion pukul pion akan dipukul balik oleh pion B, kembali memberikan ancaman bagi gajah. Di sini gajah bisa mundur ke peta E2 atau ke peta D3. Jika mundur ke peta E2 kawan, kemungkinan akan berlanjut seperti ini, dan inilah variasi yang mungkin berlanjut. Jika gajah pukul kuda, maka bisa dipukul balik oleh pion G, dan tentu saja masih memberikan keuntungan bagi putih. Terbuka lajur G bagi peteng yang menyulitkan bagi raja hitam untuk melakukan rokade pendek nanti. Itulah kawan variasi-variasi yang bisa berlanjut pada posisi seperti ini setelah pion C6 ini jika dilanjutkan oleh hitam, tapi kita tidak temui langkah pion C6 ini. Dubov memilih menutup skak dengan gajah D7,
Dan Levon membalas Menteri E2 untuk memperkuat posisi gajah jika ada pertarungan gajah terang nanti. Dan pada posisi ini langkah yang logis, langkah yang bagus bagi hitam adalah sesegera mungkin untuk melanjutkan pengembangan. Terutama dengan langkah gajah gelap ke petak D6 untuk memperkuat posisi pion, juga mempersiapkan rajanya segera rokade agar tidak terus-menerus berada di pusat. Tapi Dani Dupok mempunyai rencana lain, kawan. Dia pada posisi ini bertukar gajah terang terlebih dahulu, dan di sini memberikan kesempatan bagi Menteri Putih bergerak di baris kelima ini. Ancaman skak ini ditutup dengan pion C6. Ini memberikan kesempatan pertukaran pion, tidak dipukul balik menggunakan kuda, kawan, di sini agar tetap juga melindungi pionnya. Tapi Dani Dupok memilih langkah pion B, pukul balik pion putih. Ini memberikan kesempatan bagi Menteri Putih untuk ambil pion hitam E5 ini skak dan ditutup oleh gajah. Coba kita mundur sejenak, kawan, pada posisi ini. Kenapa tidak dipukul saja menggunakan kuda juga untuk mengawal pion E5-nya ini? Tapi dia nanti akan kehilangan pion yang ada di petak B7 ini, kawan. Jadi di sini Dani Dupok harus merelakan salah satu pionnya. Pion B pukul pion C6, Menteri ambil pion pusat E5 ditutup oleh gajah E7. Dan Levon memutuskan menarik mundur kudanya terlebih dahulu ke petak F3, tidak terburu-buru melakukan rokade. Melakukan rokade juga bisa dilakukan oleh putih, kawan. Hitam juga akan melanjutkan dengan langkah rokade untuk mengamankan rajanya agar tidak terlalu lama di pusat, agar gajahnya juga segera bisa bergerak. Di sini putih pasti akan melanjutkan dengan pion D3 untuk mengontrol petak-petak ini, kawan, dari kemungkinan ancaman kuda yang nanti juga bisa bergerak ke petak-petak ini, ataupun juga untuk mengawal lebih kudanya di petak G5 ini. Beteng juga siap digeser, kuda pun juga siap berkembang di langkah berikutnya. Tapi Levon memilih langkah kuda mundur ke F3 terlebih dahulu, dan Dani Dupok memutuskan rokade. Levon juga rokade, dan sekarang pion C5 untuk memberikan kontrol atau mencegah pergerakan pion putih ini didorong maju ke pusat, ataupun juga untuk mengosongkan petak bagi kudanya bergerak ke petak ini, kawan. Walaupun di sini juga kuda bisa bergerak ke petak C4, tapi dengan mendorong pion C5-nya terlebih dahulu juga memberikan kontrol bagi petak pusat D4 untuk menyulitkan kuda putih bermanuver ke petak ini. Levon membalas dengan pion D3, jelas membuka jalur pengembangan gajahnya. Kuda C6 menyerang Menteri mundur ke E2. Selanjutnya beteng E8, persiapan discover attack, tidak diperdulikan oleh Levon. Dia mengembangkan kuda C3 dan beteng B8 memberikan pressure bagi pion B2 agar gajah gelap ini juga sekarang tertunda untuk berkembang, mungkin ke peta F4 atau ke peta F5. Oleh karena itulah dicegah oleh beteng B8. Levon membalas atau melanjutkan Menteri mundur ke D1. Di sini pion H6 dan beteng E1 untuk menantang pertukaran beteng jika ada tantangan atau gajah ini bergerak nanti. Dani Dupok melanjutkan kuda ke D4 menantang pertukaran kuda, ditolak. Beteng bergeser ke B1 memperkuat pion agar gajahnya ini segera bisa berkembang. Di sini kuda D5 lanjut. Dani Dupok menantang pertukaran kuda kembali, ditolak oleh Levon, melangkah atau mengembangkan gajah gelapnya ke D2. Dani Dupok terus bermanuver dengan kuda B4, jelas mengincar pion C2, beteng digeser, selanjutnya gajah F6. Membuka tantangan pertukaran beteng langsung diterima oleh Levon, skak dipukul balik oleh Menteri. Selanjutnya kuda pukul kuda dipukul balik oleh gajah, dan sekarang pion A3. Kuda mundur ke C6, di sini pion B3 untuk melepaskan diri dari tekanan beteng agar beteng ini juga nanti bisa bebas bergerak, tidak terus-menerus untuk melindungi pion B2-nya, kawan. Di sini Dani Dupok melanjut Menteri ke E6. Mengosongkan petak bagi betengnya mungkin karena betengnya sudah tidak ada tugas di lajur B ini, jadi kemungkinan akan ditumpuk di lajur E. Dijawab oleh Levon dengan tantangan pertukaran Menteri. Karena merasa sudah unggul 2 pion, kawan, di sini, jadi Levon sesegera mungkin untuk memulai permainan endgame. Ditolak, Menteri bergeser ke G6, dan di sini beteng E1 dan raja bergerak ke H7. Terus Menteri bergerak naik ke E4, kembali memberikan tantangan pertukaran Menteri. Ditolak dengan pion F5, di sini Menteri ke E6, kembali memberikan tantangan bagi Menteri hitam. Sulit, kawan, untuk tidak menerima tantangan pertukaran Menteri ini karena kuda juga dalam tawanan.
Dan Lidupop langsung menerima, dipukul balik oleh Beteng, mengancam kuda di backup oleh Beteng C8. Dan Raja Putih mulai bergerak ke F1, persiapan menuju pusat. Gajah Hitam E5 mengincar pion H2, tidak diperdulikan, kuda lompat ke D5, lanjut dan Lidupop. Di sini gajah tidak melanjutkan pukul pion ini kawan. Kenapa? Karena pasti nanti dia akan terjebak jika pukul pion ini. Putih akan memainkan pion G3-nya dan posisi gajah ini akan terjebak. Nanti bisa didekati oleh Raja Putih. Oleh karena itulah pada posisi ini gajah ini tidak berani pukul pion. Dia melanjutkan dengan mengincar pion yang ada di peta A3 ini. Dijawab oleh Levon kuda E7. Pada posisi ini dan Lidupop menyerah di langkah ke-32. Oh ya kawan, permainan tadi menggunakan permainan rapid, kontrol waktunya adalah 10 menit. Dan pada posisi ini tentu saja Levon berniat untuk menyederhanakan bidak-bidak di atas papan karena unggul 2 pion. Walaupun di langkah berikutnya kemungkinan juga hitam bisa mendapatkan pion yang ada di peta A2. Tapi sangat sulit kawan untuk menghadapi gerakan-gerakan putih di langkah berikutnya. Coba kita ilustrasikan saja langkah-langkah yang bisa diambil oleh hitam. Lakukan pertukaran kuda terlebih dahulu, akan dipukul balik oleh Beteng Putih, mengincar pion A7, juga memberikan pressure bagi pion yang ada di peta G7 ini kawan. Jika sekarang gajah ambil pion ini, maka selanjutnya adalah gajah akan bergerak ke peta C3, memberikan ancaman bagi pion. Jika di backup oleh Beteng G8, selanjutnya Beteng Putih pukul pion ini terlebih dahulu, mengancam gajah dan seterusnya. Saya rasa sampai di sini saya tidak perlu melanjutkan langkah-langkahnya lagi kawan. Dengan keunggulan 2 pion seperti ini, sangat mudah bagi putih untuk memenangkan permainan. Kecuali kalian ngantuk jika pegang putih sampai kalah dengan keunggulan 2 pion seperti ini. Apalagi keuntungan putih adalah mempunyai pion yang sangat masif atau pion mayoritas di sayap menteri. Dengan melawan satu pion hitam ini sangat mudah bagi kalian memenangkan permainan. Itulah kawan permainan dari kedua pemain, dan kedua pemain ini Levon Aryonen dan Dani Lidupop berhasil maju ke babak knockout, dan nanti di babak 8 besar akan ketemu kembali dan langsung kembali bertarung tanpa bertemu dengan pemain lainnya. Kita tunggu saja permainannya nanti malam, bagaimanakah para 8 pemain besar ini akan bertarung untuk memenangkan minggu keempat. Jika minggu pertama dimenangkan oleh Ian Nepo, minggu kedua dimenangkan oleh Fabiano Caruana, minggu ketiga dimenangkan kembali oleh Caruana. Caruana masih mempunyai kans kawan karena Caruana juga lolos ke babak knockout. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.